Di masa yang sangat lampau, di tanah Mesir, hiduplah seorang nabi besar bernama Musa. Nabi Musa adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaum Bani Israel yang telah lama hidup di bawah perbudakan Fir'aun yang zalim. Fir'aun adalah raja Mesir yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan, menindas dan memperbudak kaum Bani Israel dengan kejam. Suatu hari, setelah banyak kejadian luar biasa dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, termasuk peristiwa terbelahnya Laut Merah yang memungkinkan Bani Israel melarikan diri dari pasukan Fir'aun, mereka tiba di sebuah tempat bernama Gunung Sinai. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk naik ke gunung tersebut sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pesan yang sangat penting untuk disampaikan kepada Musa. Musa menaiki Gunung Sinai dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Selama 40 hari 40 malam, Musa berpuasa dan berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk dan rahmat-Nya. Di atas gunung itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Musa, memberikan wahyu yang sangat penting berupa kitab Taurat yang berisi hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang harus diikuti oleh Bani Israel. Di antara ajaran yang diberikan kepada Musa, ada 10 perintah utama yang disebutkan sebagai pedoman bagi kehidupan umatnya. Perintah-perintah ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, seperti dalam kitab suci lainnya, diakui oleh umat Islam sebagai prinsip-prinsip universal yang juga menjadi bagian dari ajaran Islam. Ketika Musa menerima wahyu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa Bani Israel sedang diuji dengan perbuatan yang tidak benar. Dalam ketidakhadiran Musa, seorang pria bernama Samiri telah membujuk mereka untuk membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Tindakan ini sangat bertentangan dengan perintah pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang penyembahan berhala. Musa pun turun dari gunung dengan hati yang berat. Ia membawa 2 loh batu di tangannya, di mana hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tertulis. Saat ia mendekati kemah-kemah Bani Israel, Musa mendengar suara sorak-sorai dan nyanyian. Ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan mereka menari-nari mengelilingi patung anak lembu emas itu. Musa sangat marah dan kecewa. Dalam amarahnya yang suci, ia melemparkan loloh batu itu ke tanah sehingga hancur berantakan. Ia kemudian menegur saudara laki-lakinya, Harun, yang ditinggalkannya untuk menjaga Bani Israel. Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha menahan mereka, namun Samiri dan beberapa orang telah membangkang dan membuat patung berhala tersebut. Musa segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampun bagi umatnya yang tersesat. Kemudian ia menghancurkan patung anak lembu itu, membakarnya dan menghancurkannya menjadi debu. Samiri pun dihukum atas tindakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk kembali ke Gunung Sinai untuk menerima loh batu yang baru sebagai tanda pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Musa kembali ke Gunung Sinai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya loh batu yang baru. Kali ini Musa turun dengan wajah berseri-seri karena kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih meliputinya. Ia mengajarkan kembali hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dan memohon mereka untuk berpegang teguh pada ajaran-ajaran ini. Dalam Islam, Nabi Musa, Moses dalam tradisi Yahudi dan Kristen, dikenal sebagai salah satu dari 5 nabi ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dan menerima wahyu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sangat dihormati dalam Islam sebagai seorang rasul yang diberi kitab Taurat yang mengandung ajaran-ajaran penting termasuk 10 perintah Tuhan. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa terkait dengan 10 perintah Tuhan dalam versi Islam. Nabi Musa. Sebagai tokoh utama, Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Sinai, di mana ia menerima kitab Taurat yang berisi ajaran-ajaran dan hukum, termasuk 10 perintah Tuhan. Musa diutus untuk membimbing Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Fir'aun.
raja Mesir yang terkenal karena kekejamannya terhadap Bani Israel. Fir'aun menolak pesan yang disampaikan oleh Musa dan menindas kaum Bani Israel. Peristiwa ini memuncak dengan eksodus Bani Israel dari Mesir setelah serangkaian mukjizat yang ditunjukkan oleh Musa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terbelahnya Laut Merah. Di negeri Mesir yang megah, berkuasa seorang raja yang sangat sombong dan kejam bernama Fir'aun. Fir'aun menganggap dirinya sebagai dewa dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Di bawah kekuasaannya, bangsa Bani Israel hidup dalam penderitaan, diperbudak, dan dipaksa bekerja keras tanpa belas kasihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Musa, seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah dipilih olehnya untuk membawa pesan kebebasan dan keimanan. Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Sinai. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan pesannya kepada Fir'aun agar ia membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan mengizinkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Musa, meskipun awalnya merasa takut, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dibekali dengan berbagai mukjizat, termasuk tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar dan tangannya yang bercahaya putih. Dengan penuh keberanian, Musa dan saudaranya Harun mendatangi istana Fir'aun. Di hadapan raja yang arogan itu, Musa berkata, "Wahai Fir'aun, aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel agar mereka dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bebas." Namun, Fir'aun menolak mentah-mentah permintaan Musa. Dengan angkuhnya, Fir'aun berkata, "Siapa Tuhanmu itu, Musa? Bukankah aku Tuhan yang berkuasa di sini?" Untuk membuktikan bahwa ia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa melemparkan tongkatnya ke tanah, dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Fir'aun dan para penasihatnya terkejut, tetapi Fir'aun dengan sombong menganggapnya sebagai sihir biasa. Ia kemudian memanggil para tukang sihir terbaik di seluruh Mesir untuk menandingi Musa. Pada hari yang ditentukan, di depan rakyat Mesir, para tukang sihir melemparkan tali dan tongkat mereka, dan tali serta tongkat itu tampak berubah menjadi ular-ular kecil. Namun, ketika Musa melemparkan tongkatnya lagi, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan semua ular-ular sihir tersebut. Melihat mukjizat yang nyata ini, para tukang sihir segera bersujud dan menyatakan iman mereka kepada Tuhan Musa dan Harun, mengakui bahwa apa yang dilakukan Musa adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun para tukang sihirnya telah tunduk dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aun tetap keras hati. Ia bahkan semakin menindas Bani Israel dan menambah penderitaan mereka. Karena penolakan Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan serangkaian bencana kepada negeri Mesir sebagai peringatan. Air sungai Nil berubah menjadi darah, membuat rakyat Mesir tidak bisa minum. Kemudian datanglah wabah katak yang memenuhi rumah-rumah mereka, diikuti dengan serangan kutu yang mengganggu. Lalat besar datang menyerbu, membuat hidup orang Mesir menjadi menderita. Penyakit kulit dan bisul yang menyakitkan menimpa mereka, diikuti dengan hujan es yang menghancurkan tanaman dan hewan. Namun, setiap kali bencana datang, Fir'aun akan memanggil Musa dan memohon agar ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan bencana itu, dengan janji akan membebaskan Bani Israel. Tetapi setelah bencana itu berhenti, Fir'aun kembali mengingkari janjinya dan tetap menahan Bani Israel dalam perbudakan. Setelah berbagai peringatan tidak juga membuat Fir'aun sadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Musa untuk mempersiapkan Bani Israel meninggalkan Mesir. Pada malam yang ditentukan, setiap keluarga Bani Israel diminta menyembelih seekor domba dan menandai pintu rumah mereka dengan darah domba itu sebagai tanda perlindungan. Pada malam itu, malaikat maut turun dan mengambil nyawa setiap anak sulung di Mesir, baik manusia maupun hewan,
kecuali rumah-rumah yang diberi tanda darah. Firaun dalam kesedihan dan kemarahannya setelah kehilangan anak sulungnya, akhirnya memerintahkan Musa dan Bani Israel untuk pergi dari Mesir. Bani Israel pun bergegas keluar dari Mesir, membawa serta harta benda mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Firaun yang dikuasai oleh kesombongan dan kemarahannya berubah pikiran. Ia mengumpulkan pasukannya dan mengejar Bani Israel dengan maksud untuk menghancurkan mereka. Ketika Firaun dan pasukannya mendekati Bani Israel di tepi Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut itu. Laut terbelah menjadi dua, menciptakan jalan kering bagi Bani Israel untuk menyeberang. Ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengikuti Bani Israel menyeberangi laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut untuk kembali seperti semula, menenggelamkan Firaun dan seluruh pasukannya. Itulah akhir dari Firaun yang zalim, dan Bani Israel pun selamat dari kejaran mereka. Harun, saudara Nabi Musa yang juga diangkat sebagai nabi. Harun membantu Musa dalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dan Firaun. Harun juga berperan penting dalam mengingatkan Bani Israel agar tidak menyembah berhala. Bani Israel, kaum yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Bani Israel seringkali disebut dalam Al-Quran karena ketidakpatuhan mereka terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seringkali berbuat dosa, termasuk menyembah patung anak lembu emas saat Musa pergi menerima wahyu di Gunung Sinai. Di masa yang lampau, di tengah-tengah keagungan piramida Mesir dan kejayaan kerajaan Firaun, hidup sekelompok orang yang dikenal sebagai Bani Israel. Mereka adalah keturunan Nabi Yakub atau Israel, yang selama berabad-abad hidup di bawah perbudakan dan penindasan Firaun yang kejam. Di tengah penderitaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar, jalan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Setelah serangkaian mukjizat dan bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan kepada Firaun dan rakyat Mesir, akhirnya Firaun membiarkan Bani Israel pergi. Dengan tuntunan Nabi Musa, Bani Israel meninggalkan Mesir dalam sebuah eksodus besar-besaran, menyeberangi Laut Merah yang terbelah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarikan diri dari kejaran Firaun dan pasukannya. Ketika Firaun dan pasukannya mencoba mengejar mereka di tengah laut yang terbelah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan laut itu seperti sedia kala, menenggelamkan Firaun dan seluruh pasukannya. Dengan keajaiban ini, Bani Israel selamat dan tiba di padang pasir menuju tanah yang dijanjikan. Namun, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka berjalan di gurun selama berhari-hari dan seringkali menghadapi ujian atas iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepemimpinan Musa. Setelah beberapa waktu, Bani Israel tiba di kaki Gunung Sinai. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk naik ke puncak gunung guna menerima wahyunya. Musa meninggalkan kaumnya dan naik ke Gunung Sinai, berpuasa dan berdoa selama 40 hari dan 40 malam, menantikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Musa berada di atas gunung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya berupa Taurat yang berisi hukum-hukum dan ajaran yang harus diikuti oleh Bani Israel. Di antara ajaran-ajaran tersebut terdapat 10 perintah utama yang dikenal sebagai 10 perintah Tuhan. Perintah-perintah ini menjadi dasar moral dan spiritual bagi Bani Israel dan menuntun mereka dalam menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa turunnya Taurat diturunkan kepada Musa sebagai kitab yang berisi hukum dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing Bani Israel. Dalam Islam, Taurat dianggap sebagai salah satu dari 4 kitab utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Zabur,
Injil, dan Al-Quran. Di atas Gunung Sinai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Musa. Dengan penuh kebesaran dan keagungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Musa berupa kitab Taurat. Taurat ini berisi hukum-hukum dan perintah-perintah yang harus diikuti oleh Bani Israel agar mereka hidup dalam kebenaran dan keadilan. Di antara hukum-hukum ini terdapat 10 perintah Tuhan yang menjadi dasar moral dan spiritual yang harus dipegang teguh oleh Bani Israel. Musa menerima loloh batu yang berisi 10 perintah Tuhan itu. Batu-batu itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sebagai tanda kesucian dan keagungan firman-Nya. Dengan penuh tanggung jawab, Musa membawa loh-loh batu itu turun dari gunung untuk disampaikan kepada kaumnya. 10 perintah Tuhan yang diterima Musa di Gunung Sinai ini berisi ajaran-ajaran yang sangat penting. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ini adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempersekutukannya dengan apapun. Kedua, mereka dilarang membuat patung atau berhala dan menyembahnya sebagai bentuk pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mereka diperintahkan untuk tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sembarangan untuk menjaga kesucian namanya. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk beristirahat pada hari Sabtu, hari Sabat, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut. Kelima, mereka harus menghormati ayah dan ibu mereka, sebuah perintah yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Keenam, mereka dilarang membunuh sesama manusia kecuali dengan alasan yang benar. Ketujuh, mereka diperintahkan untuk tidak berzina, menjaga kemurnian dan kesucian keluarga. Kedelapan, mereka dilarang mencuri, karena mencuri adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan keadilan. Kesembilan, mereka diperintahkan untuk tidak memberikan kesaksian palsu terhadap sesama, menjaga kebenaran dan keadilan. Dan ke-10, mereka diperintahkan untuk tidak menginginkan milik orang lain dengan cara yang tidak benar, menghindari sifat iri hati dan tamak. Setelah 40 hari 40 malam, Musa turun dari Gunung Sinai, membawa loh-loh batu berisi hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika mendekati kemah-kemah Bani Israel di kaki gunung, Musa mendengar suara sorak-sorai dan nyanyian. Ketika Musa mendekat, ia melihat suatu pemandangan yang membuat hatinya sakit dan marah. Kaumnya telah membuat patung anak lembu dari emas dan menyembahnya. Dalam ketidakhadiran Musa, sebagian dari Bani Israel merasa gelisah dan kehilangan arah. Samiri, seorang di antara mereka, memanfaatkan situasi ini untuk membuat patung anak lembu dari emas dan mengajak orang-orang menyembahnya. Harun, saudara Musa, berusaha mencegah mereka, tetapi pengaruh Samiri terlalu kuat dan banyak dari mereka tergoda untuk menyembah patung berhala itu. Melihat dosa besar ini, Musa sangat marah. Dalam kemarahannya, ia melemparkan loh-loh batu yang dibawanya hingga pecah. Ia kemudian menghancurkan patung anak lembu itu, membakarnya, dan menghancurkannya menjadi debu, lalu mencampurkannya ke dalam air dan memaksa Bani Israel meminum air itu sebagai hukuman atas dosa mereka. Musa menegur keras Harun atas apa yang terjadi, meskipun Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha menahan mereka. Namun mereka tidak mau mendengarkan. Musa kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan kaumnya dan meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaafkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmatnya menerima permohonan ampun Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk kembali ke Gunung Sinai untuk menerima loh-loh batu yang baru. Musa menaati perintah itu dan naik lagi ke puncak gunung. Di sana,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kembali 10 perintah Tuhan di atas loh-loh batu yang baru, dan Musa turun dengan membawa pesan ilahi itu sekali lagi kepada Bani Israel. Setelah kembali dengan loh-loh batu yang baru, Musa mengajarkan kembali hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dengan lebih tegas. Bani Israel yang telah menyadari kesalahan mereka berjanji untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup sesuai dengan ajaran Taurat. Kisah turunnya Taurat dan 10 perintah Tuhan ini menjadi pelajaran penting bagi Bani Israel dan seluruh umat manusia. Mereka diingatkan tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan dosa, dan hidup dalam kebenaran dan keadilan. 10 perintah Tuhan ini menjadi pedoman abadi bagi Bani Israel dan juga diakui dalam ajaran Islam sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap orang beriman. Penyembahan anak lembu emas. Ketika Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat, sebagian dari Bani Israel mulai menyembah patung anak lembu emas yang dibuat oleh Samiri. Musa marah melihat mereka melakukan penyembahan berhala dan menghancurkan patung tersebut setelah kembali. Samiri, seorang dari Bani Israel yang membuat patung anak lembu emas dan mempengaruhi sebagian kaum Bani Israel untuk menyembah patung tersebut. Samiri kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya ini. Di padang pasir yang luas, di bawah teriknya matahari yang membakar, berjalannya Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Nabi Musa memimpin kaumnya dengan penuh kesabaran, dengan tujuan membawa mereka ke dalam kehidupan yang lebih baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjalanan ini penuh dengan ujian, dan di tengah perjalanan inilah muncul seorang lelaki bernama Samiri yang akan menguji keimanan Bani Israel. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Sinai. Setelah berhari-hari berjalan, Bani Israel tiba di kaki Gunung Sinai, sebuah gunung yang penuh wibawa dan sakral. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa untuk naik ke puncak gunung, di mana dia akan memberikan wahyu dan hukum-hukum yang akan menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Musa dengan hati yang penuh pengabdian dan kerendahan naik ke puncak Gunung Sinai sendirian, meninggalkan kaumnya di kaki gunung dengan pesan untuk tetap sabar dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia berada di atas sana. Selama 40 hari, 40 malam, Musa berpuasa dan berdoa, menantikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di puncak gunung yang diselimuti awan tebal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Musa dan memberikan kitab Taurat yang berisi hukum-hukum dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk 10 perintah Tuhan yang harus diikuti oleh Bani Israel. Namun di kaki Gunung Sinai, tanpa kepemimpinan langsung dari Musa, Bani Israel mulai merasa gelisah. Hari demi hari berlalu dan mereka mulai meragukan apakah Musa akan kembali. Mereka bingung dan ketakutan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah kebingungan ini, muncul seorang lelaki bernama Samiri yang melihat kesempatan untuk mempengaruhi kaumnya. Samiri adalah seorang dari Bani Israel yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu dalam sihir dan tipuan. Melihat keraguan dan ketakutan di antara kaumnya, ia mendekati mereka dan berkata, "Wahai kaumku, Musa telah meninggalkan kita. Entah apakah dia akan kembali atau tidak. Biarkan aku membuatkan sesuatu untuk kita sembah, sesuatu yang bisa kita lihat dan sentuh, agar kita tidak kehilangan arah." Dengan tipu daya, Samiri mengumpulkan semua perhiasan emas yang dimiliki Bani Israel, emas yang mereka bawa keluar dari Mesir. Ia kemudian mencairkan emas-emas itu dan membentuknya menjadi sebuah patung anak lembu yang berkilauan. Dengan licik, Samiri membuat patung itu sedemikian rupa
sehingga tampak seolah-olah ia mengeluarkan suara, menambah kesan magis yang membuat banyak orang terpesona. Beberapa dari Bani Israel dalam kebingungan dan ketakutan mereka mulai menyembah patung anak lembu emas itu, percaya bahwa patung itu memiliki kekuatan ilahi. Mereka menari-nari mengelilinginya dan menganggapnya sebagai Tuhan mereka, melupakan ajaran tauhid yang telah diajarkan Musa kepada mereka. Harun, saudara Musa yang ditinggalkan untuk memimpin sementara, berusaha keras untuk menghentikan mereka. Ia memperingatkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melarang penyembahan berhala. Namun, pengaruh Samiri terlalu kuat dan banyak dari mereka yang sudah tersesat. Setelah 40 hari 40 malam, Musa akhirnya turun dari Gunung Sinai membawa loh-loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Namun, ketika ia mendekati kemah-kemah Bani Israel, ia mendengar suara sorak-sorai, nyanyian, dan melihat umatnya menari-nari di sekitar patung anak lembu emas. Hatinya hancur melihat mereka telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan marah yang suci, Musa melemparkan loh-loh batu itu hingga pecah. Lalu ia mendekati patung berhala itu. Dengan penuh keberanian, Musa menghancurkan patung anak lembu emas tersebut, membakarnya, menghancurkannya menjadi debu, dan mencampurkannya ke dalam air. Kemudian, ia memaksa Bani Israel untuk meminum air yang tercampur debu emas itu sebagai hukuman atas dosa mereka. Musa kemudian menghadapkan Samiri dan menegurnya dengan keras. "Apa yang telah kau lakukan, wahai Samiri? Mengapa kau menyesatkan umat ini?" Samiri, dalam ketakutannya, berusaha membela diri dengan berbagai alasan, mengatakan bahwa ia hanya mencoba memberi umat sesuatu untuk disembah saat mereka merasa ditinggalkan. Namun, Musa tidak menerima alasan itu. Sebagai hukuman atas dosa besar yang telah dilakukan, Samiri dikucilkan dari masyarakat. Ia diperintahkan untuk meninggalkan Bani Israel dan hidup terasing, tidak diizinkan berbicara atau berinteraksi dengan siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan hukuman atas Samiri, sehingga ia akan merasa ketakutan dan terasing sepanjang hidupnya. Musa kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah dilakukan oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya yang luas menerima permohonan Musa dan memerintahkannya untuk naik kembali ke Gunung Sinai untuk menerima loh-loh batu yang baru. Musa dengan penuh ketaatan menaiki gunung itu sekali lagi. Di puncak gunung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kembali 10 perintah Tuhan di atas loh-loh batu yang baru dan memberikan kepada Musa. Musa turun dari gunung dan mengajarkan kembali hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dengan pesan yang tegas untuk tidak mengulangi kesalahan mereka. Peristiwa hukuman atas ketidaktaatan Bani Israel. Beberapa peristiwa terjadi akibat ketidaktaatan Bani Israel, seperti mereka yang dihukum karena tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang melawan orang-orang yang zalim dan keengganan mereka masuk ke tanah suci setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Musa. Selain turunnya Taurat, Musa juga diberikan beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bercahaya, dan terbelahnya Laut Merah. Mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendukung ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Musa. Pentingnya tauhid dalam 10 perintah Tuhan. Perintah pertama dalam 10 perintah Tuhan adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid, yang juga merupakan inti dari ajaran Islam. Tauhid adalah dasar yang tidak hanya diajarkan oleh Musa, tetapi juga oleh semua nabi dalam Islam.